ke metode observasi atau metode wawancara. Jadi kalau yang wawancara itu saya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, seperti, apakah Anda pernah mendengar apa itu bullying? Terus, jika Anda dihadapkan dengan sebuah kasus yang sedang viral di media sosial, dengan rata-rata netizen memberikan komen yang negatif terhadap kasus tersebut, bagaimanakah respon Anda? Apakah Anda ikut berkomentar untuk membuli juga? Seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana cara dia mengontrol dirinya berkomentar saat meng sa saat melihat kasus bullying tersebut, seperti itu, Bu. Mesti nih Safila ini pengikutnya lambe turah ya. Safila nih judulnya apa sih? Coba ulang lagi. Etika komunikasi dalam bermedia sosial terhadap kasus fenomena cyberbullying di Facebook dan Instagram. Ini studinya apa berarti? Studi apa kalau dalam kualitatif? Studi kasus fenomenologi. Nanti baca dulu Mengangkat lagi ya, fenomenologi atau studi kasus atau apa ya. Jadi yang ingin diketahui di lapangan itu bagaimana orang-orang itu merespon terhadap bulian di medsos. Apakah ikut membuli gitu atau bagaimana? Iya, seperti itu, Bu. Jadi kayak lebih ke komentar netizen itu seperti apa gitu loh. Oke, Cara beretika dia dalam berkomunikasi di media sosial itu seperti apa. karena kalau begitu berarti ada dua case yang berbeda. Yang pertama tadi diungkapkan oleh Safila, bagaimana netizen itu merespon pada bulian. Yang kedua, bagaimana mereka berkomunikasi di sosmed. Yang mana yang mau difokuskan? Karena kan itu konteksnya dua hal yang berbeda menurut Ibu ya. Yang pertama itu dihadapkan pada satu situasi, misalnya ketika kita membuka Instagram siapa yang lagi dibully, misalkan Gisel Anastasia atau Lutfi Agizal misalkan, atau membuka Lamis Corner misalkan ya. Tapi kalau di konteks yang kedua, bagaimana mereka etika mereka bersosmed ya, mungkin itu dalam berbagai konteks ya. Gimana? Yang mana? Yang etika, Bu. Yang etika, oke. Jadi ini untuk datanya dilakukan wawancara. Iya. Terhadap siapa? Terhadap masyarakat, Bu. Remaja, khususnya sih remaja, dewasa seperti itu, yang mereka aktif di media sosial. Oke. Untuk pedoman wawancaranya sudah ada? Sudah. Apa Ibu sebutkan 1-2 itemnya seperti apa coba? Oke, baik. Yang pertama itu apakah Anda pernah mendengar apa itu bullying? Terus yang kedua itu jika Anda dihadapkan dengan sebuah kasus yang sedang viral di media sosial dan rata-rata netizen memberikan komentar yang negatif terhadap kasus tersebut, apakah respon Anda? Apakah Anda ikut berkomentar untuk membuli kasus tersebut juga? Oke. Itu, Bu. Oke, jadi mereka ikut komentar membuli ya dan lain sebagainya. Itu bisa, hanya saja itu pertanyaannya harus dikembangkan, misalkan ya kita bisa saja kan kalau misalkan pertanyaan tertutup kan nanti kemungkinannya jawabannya ya apa tidak ya. Jadi Safila mengembangkannya, misalkan kalau misalkan bagaimana misalkan dia membulinya, terus
kan dari bagaimana dia membulinya kita tahu ya cara dia membuli. Misalkan, oh saya menyerang fisiknya nih, misalkan kamu kok jelek-jelek, udah jelek, udah apa, nyebelin dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin bisa digali misalkan motif-motif, mengapa misalkan coba bisa dijelaskan, kok ikut-ikutan orang untuk membuli, motifnya kan bisa digali gitu. Mungkin aja bisa digali juga kepuasan misalkan, apa yang didapatkan oleh Anda dengan, berkomentar atau membuli, misal dia kepuasan apa dan lain sebagainya. Jadi nanti di penjelasan hasil kualitatif itu luas sekali gitu kan, eee apa namanya, penjelasan Safila itu tidak hanya, saya ikut membuli gitu kan, tapi bagaimana, motifnya apa, misalkan mungkin ada kepuasan yang didapat atau misalkan apa lagi ya, jadi, ke mana gitu ya. Jadi banyak nanti yang akan dijelaskan dari hasil tersebut. Mungkin nanti Safila bisa menjelaskan, oh ada kecenderungan misalkan, eee, netizen untuk ikut membuli misalkan karena, bla 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 dijelaskan. Seperti itu Safila ya? Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya sama-sama. Jadi setelah ini nanti Safila langsung bergerilya mewawancarai ya atau mengobservasi. Oke, selanjutnya siapa? Fristia, Bu. Ini. Oh ya, Cristiano. Oke, silakan Fristia. Yang lainnya ya, ini kita ada waktu sekitar sampai setengah 12 lah ya. Jadi ayo diceritakan ya lebih bagus nanti biar kita diskusi sama-sama. Ya Bu, kalau saya kan ambil judulnya itu burnout akademik pada siswa saat studi from home atau belajar dari rumah. Nah di situ saya ambil pedoman wawancara, ada 4 aspek. Yang pertama itu ada kelelahan emosi, yang kedua ada kelelahan fisik, yang ketiga ada kelelahan kognitif, kemudian yang terakhir itu kehilangan motivasi. Pertanyaannya itu disebutkan enggak, Bu? Satu aja lah, apa dua? Satu pertanyaan ya, Bu, satu contoh itu, apakah Anda merasa takut atau marah atau cemas ketika tugas semakin lama semakin menumpuk dan waktu pengumpulan tugas semakin dekat? Terus mengapa demikian? Seperti itu. Ya, boleh ya. Jadi, tapi memang kita harus menggali sebanyak mungkin ya. Satu pertanyaan mungkin jawabannya 6 halaman itu bagus sekali ya. Jadi bisa apa tadi pertanyaan pertama coba ulangi, Kristi? Apakah Anda merasa takut atau marah atau cemas ketika tugas semakin lama semakin menumpuk dan waktu pengumpulan tugas semakin dekat? Mengapa demikian? Ya, mungkin bisa digali nanti, yang tadi kan sudah mengapa dia itu merasa cemas, misalkan bentuk kecemasan yang ditunjukkan itu seperti apa, misalkan. Biasanya itu kecemasan berdampak pada apa saja, oh misalkan nanti jawabannya itu, "Saya ini suka berantem dengan orang tua," misalkan ya, karena, orang tua itu misalkan tidak memahami kalau, tugas saya banyak ya, padahal saya juga, cemas dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dari kualitatif ini nanti akan bisa muncul tema-tema penelitian misalkan, Anda ingin menggali hubungan antara, mahasiswa orang tua di rumah ya. Apakah mereka lebih harmonis ketika Anda di kampus atau mereka lebih harmonis ketika Anda di rumah. Jadi itu bisa kemana-mana ya. Misalkan kemana lagi ya, itu bisa berimbas misalkan, oh ini tugas-tugas ini apa, mengganggu misalkan kehidupan sosial saya misalkan, atau tugas-tugas ini, menyebabkan apa, ya hal-hal yang tersebut digali aja sampai ke mana-mana ya. Jadi enaknya kualitatif itu kita banyak waktu untuk menggali sebuah fenomena ya, dari pertanyaan apakah Anda merasa cemas juga itu bisa, eee digali kemana-mana. Contohnya misalkan ya tadi bentuknya apa kecemasannya, oh saya ini, eee eee, asam lambung naik, oh misalkan saya sakit kepala, oh saya tidak nafsu makan, misalkan ya. Kemudian, apa namanya, jadi lebih digali ke arah sana ya, Pristia.
Jadi kalau bedanya memang kuantitatif dan kualitatif itu ya, kuantitatif itu misalkan apakah Anda merasa cemas saat Deden berkenan? Ya, centang wis gitu kan. Tetapi kalau kita kualitatif apalagi fenomenologi kita di apa ya, digali lebih jauh gitu ya. Bentuknya apa, mungkin apa munculnya pada saat apa, dampaknya bagi kehidupan apa, misalnya kehidupan pribadi saya menjadi apa ya, kok saya menjadi mudah stres, misalkan saya kok tapi saya memahami misalkan ternyata selama ini manajemen waktu saya buruk dan lain sebagainya. Misalkan hubungan stres ini berdampak pada percintaan saya, misalkan saya jadi tidak terlalu intens berkomunikasi dengan pacar saya, misalkan ya, atau dengan orang tua, misalkan, atau pada konsep diri saya dan lain sebagainya. Karena ada ya untuk orang-orang tertentu yang sering perform ya, yang artinya senang tampil, pembelajaran seperti ini mungkin tidak mengeksplor kemampuan dirinya. Jadi need of achievement-nya itu tidak tercapai seperti itu. Jadi bisa saja nanti Pristia di wawancara itu menghasilkan informasi atau data yang sebetulnya tidak ditanyakan atau tidak ada dalam kecemasan burnout atau kecemasan akademik ya. Tapi itu temuan yang bagus kalau kualitatif, justru itu salah satu yang apa ya, yang bagus dalam kualitatif kita bisa menemukan satu buah fakta-fakta baru. Contohnya misalkan ternyata selama mahasiswa WFH itu hubungan dengan keluarga semakin renggang gitu karena beda ekspektasi mahasiswa itu seperti halnya di kos belajar dengan tenang, orang tua itu berekspektasi berbeda ketika mahasiswa di rumah ya harapannya membantu masak, mencuci dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu tidak terjadi misalkan. Atau misalkan berhubungan dengan berat badan ya. Kalau Ibu amati badan Ibu ini semakin gendut ya selama WFH ini ya. Susah kurus ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Saya jadi jarang gerak, Bu, karena kecemasan itu menuntut saya untuk cepat terus mengerjakan tugas, menuntut saya untuk terus keep in touch dengan tugas sehingga saya jarang bersosialisasi, saya jarang berolahraga dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Pristia? Bu, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya. Ada yang lain, ini nanti kalau meninggal masuk lagi ya, kita satu sesi saja. Dua sesi. Ini kan nanti terakhir, nanti masuk lagi. Ada yang lain? Ya, Bu. Mungkin Ismi, Bu. Ismi, monggo. Ya, Bu. Jadi kemarin saya identifikasi masalahnya terkait fenomenologis, yaitu kecemasan mahasiswa semester akhir dalam menghadapi ujian skripsi. Nah, itu nanti dalam yang ingin saya pelajari itu terkait persiapan ya dari mahasiswa itu sendiri, Bu, dalam menyiapkan skripsinya. Apakah kendala-kendala selama mereka menyiapkan skripsi ada masalah, entah itu terkait disiplin dalam mengerjakan skripsinya, terus bahaya-bahaya ancaman, memiliki bahaya atau ancaman cara berlebihan, tanggung jawab selama mengerjakan skripsi, seperti itu, Bu. Dan terkait pandu yang saya ambil dalam pengumpulan datanya yaitu adalah wawancara. Ini saya nyebutin salah satu pertanyaannya ya, Bu. Seperti apakah ada dosen pembimbing yang menegur Anda saat Anda melakukan kesalahan dalam mengerjakan skripsi. Terus, apakah Anda sering menunda-nunda mengerjakan skripsi dan apa alasannya? Seperti itu, Bu. Oke, Ismi. Ini Ismi menarik sebetulnya ya. Jadi Ismi ingin mengetahui gambaran kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir ya. Nanti bisa diidentifikasi sumber-sumber kecemasan. Sebetulnya mahasiswa tingkat akhir itu kecemasannya dia apa mempersepsikan kecemasannya itu muncul dari apa saja sih? Oh, mungkin nanti muncul dari dosen pembimbing ya. Nanti dari satu saja dosen pembimbing itu bisa luas penjelasannya. Oh, saya kenapa? Apa karakteristik dosen pembimbing seperti apa yang membuat Anda cemas misalkan? Oh, dosen yang tidak membalas WA misalkan. Atau dosen yang suka membentak-bentak kalau membimbing misalkan, atau dosen yang apa yang itu akan muncul ya seperti itu. Nanti bisa dari satu indikator saja bisa
muncul satu gambaran tertentu ya. Jadi nanti akan bisa menggambarkan kecemasan mahasiswa tingkat akhir yang berasal dari dosen. Itu bagus sekali. Jadi nanti buat bahan evaluasi buat dosen. Jadi nanti kita tahu Bapak Ibu dosen kalau tidak membalas itu membuat mahasiswa yang dibimbingnya cemas loh. Kalau membimbing sambil berteriak-teriak itu membuat mahasiswa cemas loh. Kan bisa diketahui ya hal-hal seperti itu. Terus misalkan bisa bersumber dari orang tua, misalkan nanti di kecemasan itu bisa digali misalkan ya, nanti ISMI menemukan bahwa kecemasan itu bisa bersumber dari orang tua misalkan. Orang tua kan sering ayo lulus tanpa tahu prosesnya misalkan ya, ini Ibu mengasumsikan saja ya. Tapi nanti ISMI harus dibuktikan dengan hasil penelitian, hasil wawancara ya. Atau misalkan bersumber dari pasangan ya. Kalau laki-laki mungkin selalu dituntut oleh pacar perempuannya untuk segera lulus biar segera menikah misalkan. Bisa saja itu ya. Karena pengalaman Ibu pengalaman nggak usah ya pengalaman. Jadi kalau kita punya pacar skripsinya nggak beres-beres, kita kan mesti menuntut dia untuk cepat selesai. Atau misalkan jadi itu satu sumber saja udah banyak banget ISMI yang bisa digali ya. Tapi ISMI nanti dikembangkan itu pertanyaannya tidak hanya apakah saja, dalam artian bagaimana bentuk kecemasannya, sumber-sumbernya dari mana, kemudian memang tindakan-tindakan sumber kecemasan ini seperti apa yang membuat Anda itu cemas. Misalkan dosennya tidak membalas WA atau susah dihubungi dan lain sebagainya. Oke, ISMI? Baik, Bu. Oke ya, ISMI hari ini cantik sekali ya. Gini kalau kuliah online tuh dandan ya. Ini bangun tidur. Surya Laksono ya, dandan gitu biar gantengnya selalu ada ya. Seperti Ibu. Ibu udah lecek karena udah dari pagi ini nge-Zoom ya. Jadi udah ngelihat muka-muka di Zoom itu udah pengennya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya terima kasih ISMI. Selanjutnya siapa lagi? Saya boleh, Bu. Boleh. Suryo, silakan. Ya, jadi ini mungkin kalau yang saya ajukan proposal itu mungkin berbeda sama teman-teman, Bu. Apa perbedaannya apa, Surya? Ya. Jadi saya mengacu kepada kegiatan sosial, Bu, terhadap anak-anak di jalanan di Tugu Muda. Jadi nanti judulnya itu adalah pemberdayaan anak jalanan oleh konselor melalui kegiatan kelompok di Tugu Muda. Itu di studi kasus suatu lembaga LSM di Kota Semarang, Bu. Nah, untuk dalam pertanyaan atau dalam konsepnya itu jadi ada rumusannya, itu bagaimana sih konselor dapat memberdayakan anak jalanan itu. Lalu nanti apa sih hasil konselor dalam kelompok anak jalanan, lalu seberapa besar pengaruh layanan bimbingan konseling terhadap kelompok anak jalanan, gitu. Jadi nanti itu mengambil apa tujuan penelitian dari Surya itu apa? Untuk itu, apa? Bu, hasil untuk mengetahui hasil dari mengapa kok ingin meminimalisir terjadinya anak-anak turun ke jalan gitu, Bu. Oleh salah satu kegiatan konselor gitu. Berarti eksperimen. Observasi bisa sih, Bu. Untuk itu ada menanyakan kepada orang tua atau anak-anak di situ apa sih kenapa kok terjadi hal-hal yang anak-anak sampai turun ke jalan gitu. Konsepnya saya gitu, Bu, konsepnya. Gambaran saya. Jadi nanti Surya juga sambil membaca kembali, apakah memang di kualitatif ini sudah di dalamnya ada proses eksperimen ya. Sepemahaman Ibu, boleh saja kita mengetahui bagaimana misalkan studi kualitatif, bagaimana mengetahui layanan efektivitas layanan bimbingan konseling terhadap anak jalanan misalkan. Kita analisis itunya secara kualitatif tidak apa-apa ya. Tapi menurut Ibu
untuk eksperimennya mungkin untuk proposal ini tidak ya, dalam artian Surya fokus pada menganalisis hasil atau misalkan layanan ini terhadap anak jalanan secara kualitatif, menurut Ibu itu bagus ya. Ya. Ini bukan eksperimen kok Bu, tapi apa ya? Studi kasus Bu. Jadi peran dalam lembaga itu untuk kegiatan kelompok anak itu seberapa efektif Bu jika ada konselornya gitu? Oke. Konselornya. Oke. Ini memungkinkan tidak untuk dilaksanakan dalam pandemi ini? Ini kan ini kita praktek Bu kalau habis ini. Iya, harapannya begitu. Ya, Ibu inginnya begitu. Oh. Tapi kelihatannya ini tidak ada pengumpulan massa kok Bu. Pengumpulan massa maksudnya? Tidak ada perkumpulan banyak orang. 2 orang. Sebentar ini mati ya, less than Ibu N aja nanti masuk lagi. Ya, oke. Ya, Suryo.